Bayangkan ini, seorang wanita berdiri di dapur yang bersih. Tangannya sibuk menyusun piring. Aroma masakan hangat memenuhi ruangan. Di ruang tamu, terdengar suara tawa. Suaminya tertawa ringan sambil bermain dengan anak mereka. Di luar rumah, seorang tetangga melambaikan tangan dengan senyum yang begitu tulus. Semuanya terlihat sempurna. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang salah. Sampai malam itu, satu notifikasi masuk. Bukan dari teman dekat, bukan dari keluarga inti, tapi dari sebuah grup WhatsApp keluarga besar. Awalnya, biasa saja. Seperti biasanya, hanya pesan-pesan ringan. Ucapan selamat, doa pagi, foto makanan. Namun kali ini, bukan itu. Sebuah foto muncul di layar. Dan dalam 1 detik, dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur. Tangannya gemetar. Piring yang ia pegang jatuh ke lantai, pecah. Dan di layar ponselnya, terlihat jelas suaminya dan wanita di sampingnya adalah tetangga yang selama ini ia anggap sahabat. Dalam hitungan menit, grup itu meledak. Puluhan pesan masuk, lalu ratusan. Semua orang melihat, semua orang membaca, semua orang tahu. Kecuali satu hal, tidak ada satupun yang bertanya pada dirinya. Dan di dapur itu, yang tadi terasa hangat, ia berdiri sendirian. Tidak tahu harus lari kemana. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari mana video ini? Jangan lupa tekan like dan subscribe. Sekarang, kita mulai ceritanya. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung tawa. Dindingnya bersih, lantainya mengkilap. Tidak ada yang mewah, tapi semuanya terasa hidup. Di dapur, seorang wanita berdiri dengan tenang. Tangannya bergerak teratur, seolah sudah hafal setiap sudut ruang itu tanpa harus melihat. Pisau memotong sayur dengan ritme yang halus. Air mendidih pelan. Aroma bawang tumis mulai menyebar, mengisi udara dengan kehangatan yang sederhana. Namanya Laras. Ia tidak pernah menyebut hidupnya sempurna. Tapi setiap pagi, setiap siang, setiap malam, ia selalu berusaha membuatnya terasa cukup. Di ruang tamu, suara televisi menyala pelan. Rendra duduk santai di sofa, satu tangannya memegang ponsel, tangan lainnya mengacak rambut anak laki-laki mereka. Raffi tertawa kecil. Tawa yang ringan. Tawa yang jujur. Tawa yang hanya dimiliki anak-anak yang belum tahu seperti apa dunia bisa berubah dalam sekejap. Laras melirik dari dapur. Sekilas saja, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Itu momen yang tidak akan ia rekam. Tidak akan ia abadikan. Karena baginya, itu hal biasa. Padahal justru itu yang paling berharga. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar. Lalu muncul sosok seorang wanita dari balik pagar. Wulan. Ia melambaikan tangan. Senyumnya lebar, hangat, terlihat tulus. Laras membalas dengan anggukan ringan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa salah. Semuanya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Seperti hidup yang sudah menemukan ritmenya. Seperti rumah tangga yang sudah melewati banyak hal, dan berhasil bertahan. Namun, ada satu hal yang tidak terlihat. Hal kecil, hampir tidak berarti. Rendra sedikit menjauh saat Laras masuk ke ruang tamu. Hanya 1 detik. Ia memiringkan ponselnya. Seolah tidak ingin layar itu terlihat. Laras tidak memperhatikan. Atau mungkin, ia melihatnya. Tapi memilih untuk tidak memikirkannya. Karena dalam hidup seperti ini, kadang ketenangan lebih penting daripada kebenaran yang belum tentu ingin diketahui. Malam mulai turun perlahan. Lampu rumah dinyalakan satu persatu. Raffi sudah selesai makan, kini sibuk dengan mainannya di lantai. Rendra terlihat lebih diam dari biasanya, tapi masih sesekali tersenyum saat diajak bicara. Laras tetap bergerak seperti biasa. Membersihkan meja, merapikan kursi, mengumpulkan piring kotor. Rutinitas yang sudah ia lakukan ratusan kali. Dan tidak pernah ia anggap sebagai beban. Karena baginya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cara ia menjaga dunia kecilnya tetap utuh. Di luar, suara motor lewat sesekali. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Tetangga mulai menutup pintu. Rumah itu perlahan masuk ke dalam keheningan. Rendra berdiri. Aku keluar sebentar ya.
Suaranya santai, tidak tergesa, tidak mencurigakan. Laras menoleh sebentar. Mau kemana? Ketemu klien. Nggak lama. Jawaban yang sederhana. Jawaban yang sering ia dengar. Jawaban yang tidak pernah ia pertanyakan lebih jauh. Iya. Hanya itu. Tidak ada curiga. Tidak ada tanya lagi. Karena selama ini, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Pintu tertutup. Dan suara langkah Rendra menghilang di luar rumah. Laras kembali ke dapur. Air keran mengalir. Piring demi piring ia cuci dengan gerakan yang sama. Tenang. Teratur. Seperti tidak ada yang akan berubah. Ponselnya tergeletak di atas meja. Layar mati. Sunyi. Sampai akhirnya, getaran kecil terdengar. Satu notifikasi. Laras tidak langsung melihat. Biasanya hanya pesan biasa. Mungkin grup keluarga. Mungkin iklan. Atau mungkin sekadar ucapan yang tidak terlalu penting. Ia tetap mencuci piring. Getaran kedua. Masih diabaikan. Getaran ketiga. Lalu keempat. Dan kelima. Getaran itu tidak berhenti. Bunyi yang awalnya kecil, mulai terasa mengganggu. Seperti ada sesuatu yang memaksa untuk diperhatikan. Laras mengeringkan tangannya. Pelan. Ia mengambil ponsel itu. Layarnya menyala. Nama grup muncul di atas. Grup keluarga besar Rendra. Tidak ada yang aneh. Biasanya memang aktif. Tapi malam itu, angka notifikasinya terus bertambah. 12 pesan. 18 pesan. 27 pesan. Dalam waktu yang sangat cepat. Kening Laras sedikit berkerut. Ia membuka grup itu. Dan di sana, ada satu pesan yang berada di paling atas. Sebuah gambar. Belum terbuka. Hanya terlihat sebagai preview kecil. Jantung Laras berdetak sedikit lebih cepat. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa sebab yang pasti. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tahu. Bahwa setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Tangannya bergerak pelan. Ragu. Tapi tetap menekan layar itu. Dan dalam 1 detik. Semuanya berubah. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Dunia di sekelilingnya, seperti berhenti. Piring di tangannya terlepas. Jatuh ke lantai. Pecah. Suara itu keras. Menggema di seluruh rumah. Tapi Laras tidak bergerak. Tidak menunduk. Tidak bereaksi. Karena yang benar-benar pecah. Bukan piring itu. Di layar ponselnya, terlihat jelas. Wajah yang sangat ia kenal. Rendra. Duduk berhadapan dengan seseorang. Dekat. Terlalu dekat. Dan wanita di depannya. Tersenyum. Wulan. Bukan sekadar duduk bersama. Bukan sekadar kebetulan. Tatapan mereka tidak bisa disalahartikan. Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa ditolak. Di bawah foto itu, pesan demi pesan mulai bermunculan. Satu persatu. Cepat. Tanpa jeda. Ini beneran? Astagfirullah. Rendra, kamu ngapain ini? Tega banget. Laras membaca. Semuanya. Tanpa berkedip. Tanpa bernapas dengan benar. Tangannya mulai gemetar. Tapi ia tetap berdiri. Diam. Seperti tubuhnya menolak untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dari kamar, suara kecil terdengar. Langkah kaki pelan. Raffi muncul di ambang pintu. Matanya setengah terbuka. Mama? Suaranya lirih. Kenapa? Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap layar itu. Dan di dalam hatinya, sesuatu runtuh. Bukan perlahan, tapi sekaligus. Dalam satu momen. Dalam satu gambar. Dalam satu malam. Dan di luar sana, di tempat yang tidak ia lihat, seseorang tersenyum. Karena akhirnya, rahasia itu tidak lagi tersembunyi. Suara piring pecah masih terasa menggema di kepala Laras. Padahal rumah itu sudah kembali sunyi. Raffi berdiri di dekatnya. Mata kecil itu menatap bingung. Ia belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang berbeda dari ibunya malam itu. Mama kenapa? Suara Raffi pelan. Laras tidak langsung menjawab. Tangannya masih memegang ponsel. Layarnya terang. Pesan di grup terus bertambah. 32 pesan. 41 pesan. 55 pesan. Seolah tidak ada yang berhenti untuk berpikir. Semua orang berbicara. Semua orang bereaksi. Tapi tidak satu pun yang benar-benar peduli pada satu hal yang paling penting. Perasaan Laras. Ia menarik napas pelan. Lalu menoleh ke arah Raffi. Tidak apa-apa,
"Nak, Mama cuma capek." Suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Raffi mengangguk kecil. Ia percaya saja. Anak itu kembali ke kamarnya tanpa banyak tanya. Dan ketika langkah kecil itu menghilang, Laras kembali menatap layar. Ia mulai membaca. Satu persatu. Tidak ada yang terlewat. Pesan pertama berasal dari nomor yang ia kenal. Ipar perempuan Rendra. Nama yang selama ini jarang bicara. Jarang muncul. Tapi malam itu, ia menjadi orang pertama yang mengirimkan sesuatu. Bukan teks panjang. Bukan penjelasan. Hanya satu gambar. Foto itu diikuti oleh satu kalimat pendek. "Aku sudah tidak bisa diam lagi." Laras menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar. Ia scroll ke bawah. Pesan demi pesan mulai terlihat. "Mertua, ini apa maksudnya? Kamu di mana sekarang, Rendra? Sepupu, ini editan atau gimana? Paman, kamu keterlaluan kalau ini benar." Semua orang bertanya. Semua orang bereaksi. Tapi tidak satu pun yang menandai namanya. Tidak ada satupun yang menulis. "Laras, kamu tidak apa-apa?" Tidak ada. Seolah ia tidak ada di dalam grup itu. Seolah ia bukan bagian dari kejadian ini. Padahal, ia adalah orang yang paling hancur. Scroll terus. Laras mulai menemukan sesuatu yang lain. Selain foto, ada kiriman kedua. Sebuah screenshot. Percakapan antara dua nama yang membuat dadanya sesak. Rendra dan Wulan. Ia ragu, sangat ragu, tapi tetap membukanya. Dan di sana, kalimat-kalimat itu muncul. Singkat, tapi jelas. "Kamu tadi cantik banget. Makasih. Kamu juga beda hari ini. Kapan kita ketemu lagi? Besok bisa?" Dia lagi sibuk. Laras berhenti membaca. Napasnya tercekat. Tangannya menutup mulutnya sendiri. Seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar. Bukan tangisan. Belum. Tapi sesuatu yang jauh lebih berat. Perasaan hancur, yang tidak punya bentuk. Ia menatap layar itu lebih lama. Mencoba mencari celah. Mencari alasan. Mencari kemungkinan bahwa ini salah paham. Bahwa ini bukan apa yang ia pikirkan. Bahwa ada penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin lama ia melihat, semakin jelas semuanya. Ini bukan kesalahan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan manipulasi. Ini nyata. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan baru terjadi. Ia scroll lagi. Lebih dalam. Lebih jauh. Dan di antara semua pesan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto profil yang jelas. Nomor itu mengirim satu pesan. Pendek. Sebenarnya ini sudah lama. Tidak ada penjelasan. Tidak ada lanjutan. Hanya itu. Namun kalimat itu cukup untuk membuat dunia Laras terasa semakin sempit. Sudah lama. Berarti selama ini, semua yang ia jalani adalah kebohongan. Semua yang ia percaya adalah ilusi. Dan semua orang mungkin sudah tahu, kecuali dirinya. Matanya mulai panas. Tapi air mata itu belum jatuh. Belum, karena ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa sedih. Rasa tidak percaya. Ia menatap kembali ke atas. Ke nama pengirim pertama. Iparnya. Orang yang selama ini sering terlihat seperti ingin bicara. Orang yang sering menatapnya dengan tatapan aneh. Orang yang ternyata sudah tahu dan memilih diam. Laras menggenggam ponselnya lebih erat. Pikirannya mulai berputar. Kenapa sekarang? Kenapa malam ini? Kenapa harus di grup? Kenapa bukan langsung ke dirinya? Kenapa harus seperti ini? Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Tapi tidak ada jawaban. Hanya satu hal yang pasti. Ini bukan kebetulan. Ini sengaja. Seseorang ingin semuanya terbongkar. Di tempat yang paling terbuka. Di tempat yang tidak bisa ditarik kembali. Di depan semua orang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Bukan dari grup. Tapi dari chat pribadi. Nama yang muncul membuat jantungnya berdetak lebih keras. Rendra, pesan masuk. Kamu lagi di rumah? Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada rasa bersalah. Seolah ia belum tahu bahwa semuanya sudah terbongkar. Atau, ia tahu dan sedang menunggu. Laras tidak langsung membalas. Ia hanya menatap pesan itu.
Lama, sangat lama. Seolah satu kalimat itu bisa menjelaskan semuanya. Tapi tidak. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang membaik. Hanya ada satu kenyataan. Bahwa pria yang ia tunggu setiap malam, yang ia percaya tanpa ragu, yang ia bela di depan semua orang, adalah orang yang sama, yang kini membuatnya berdiri sendirian di dapur. Dengan hati yang hancur. Dengan dunia yang runtuh. Dengan semua mata yang sekarang tertuju padanya. Namun tetap, tidak ada yang benar-benar melihatnya. Dan di saat itu, Laras menyadari sesuatu. Bahwa malam ini, bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang pengkhianatan, yang tidak hanya datang dari satu orang. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, seseorang masih memegang ponsel. Mengamati, menunggu. Karena semua ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terungkap. Dan ketika itu muncul, yang hancur, tidak hanya rumah tangga Laras. Pagi itu datang seperti biasanya. Matahari masuk dari celah jendela. Cahaya lembut menyentuh lantai dapur. Udara masih dingin. Dunia terasa tenang. Seolah tidak ada yang terjadi semalam. Seolah tidak ada foto. Seolah tidak ada pesan. Seolah tidak ada yang hancur. Namun tubuh Laras tahu. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum alarm berbunyi. Matanya terbuka, tapi tidak benar-benar bangun. Karena pikirannya tidak pernah tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur. Diam, tanpa bergerak. Suara napasnya pelan, tapi terasa berat. Di sampingnya, tempat tidur kosong. Rendra belum pulang. Atau mungkin, tidak pulang. Laras tidak mengecek. Ia tidak membuka ponselnya. Ia tidak ingin melihat. Bukan karena tidak ingin tahu. Tapi karena, ia sudah tahu. Dan kenyataan itu, terlalu berat untuk diulang. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju dapur. Rutinitas. Selalu itu yang ia lakukan saat tidak tahu harus berbuat apa. Air dinyalakan. Kompor dinyalakan. Pisau diambil. Semua berjalan seperti biasa. Tangan bergerak otomatis. Tapi pikirannya tidak ada di sana. Di meja makan, tas kecil milik Raffi sudah tergeletak. Buku-bukunya tersusun rapi. Seragam sudah disiapkan sejak malam. Laras memang seperti itu. Selalu memastikan semuanya siap. Bahkan ketika dirinya sendiri tidak siap menghadapi apapun. Raffi keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan. Matanya setengah terbuka. "Mama?" Suaranya serak. Laras menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dipaksakan. "Pagi, Nak." Raffi duduk di kursi. "Mama semalam kenapa?" Pertanyaan itu datang lagi. Lebih jelas. Lebih sadar. Laras berhenti sejenak. Tangannya memegang sendok. Diam. Ia menatap anaknya. Lama. Sangat lama. Seolah mencari jawaban yang paling aman. Yang tidak menyakitkan. Yang tidak merusak dunia kecil anak itu. "Mama cuma capek." Akhirnya itu yang keluar. Kalimat yang sama. Kalimat yang aman. Kalimat yang menyembunyikan segalanya. Raffi mengangguk. Ia percaya. Karena anak kecil selalu percaya. Dan Laras merasa sedikit lebih hancur. Karena ia tahu, suatu hari nanti, anak itu akan mengerti. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kebohongan yang bisa melindungi. Sarapan disajikan. Raffi makan. Laras duduk di depannya. Tapi ia tidak benar-benar ada di sana. Matanya sesekali kosong. Pikirannya terus kembali ke malam itu. Ke foto itu. Ke pesan itu. Ke kalimat. Dia lagi sibuk. Dadanya terasa sesak lagi. Ia menarik napas dalam. Menahan semuanya. Karena ia tidak boleh runtuh sekarang. Tidak di depan anaknya. Tidak pagi ini. Setelah Raffi berangkat sekolah. Rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang berat. Sunyi yang penuh dengan pikiran. Laras akhirnya mengambil ponselnya. Tangannya ragu. Sangat ragu. Tapi ia tetap membuka. Grup itu masih ramai. Pesan sudah ratusan. Sebagian mulai mereda. Tapi sisa-sisa percakapan masih terasa panas. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang membuatnya terpaku. Nama Rendra. Ia sudah membaca. Tapi tidak banyak bicara. Hanya satu pesan. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Kalimat yang sama. Seperti yang semalam ia bayangkan. Penolakan. Penghindaran.
bukan penjelasan, bukan tanggung jawab. Laras menutup layar. Ia tidak ingin membaca lebih jauh. Ia tidak butuh penjelasan dari orang lain. Ia butuh kebenaran. Dan kebenaran itu harus datang dari satu orang. Tapi orang itu tidak ada di rumah, tidak ada di sampingnya, tidak ada di tempat ia seharusnya berada. Laras berdiri, matanya menatap sekeliling rumah. Rumah yang ia jaga selama ini. Rumah yang ia bangun dengan sabar. Rumah yang ia isi dengan perhatian. Setiap sudutnya punya cerita. Setiap benda punya kenangan. Dan sekarang, semuanya terasa berbeda. Seperti bukan miliknya lagi. Seperti ada sesuatu yang asing. Seperti semua ini dibangun di atas sesuatu yang tidak nyata. Langkahnya pelan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat sesuatu yang kecil, tapi cukup untuk membuat dadanya kembali bergetar. Sebuah cangkir. Masih ada sisa kopi di dalamnya. Cangkir itu bukan miliknya. Bukan milik Rendra. Itu milik Wulan. Ia pernah meminjamnya. Dan belum dikembalikan. Hal kecil. Sangat kecil. Tapi pagi itu, terasa seperti simbol. Bahwa batas antara rumah ini dan orang lain sudah lama hilang. Laras mengambil cangkir itu. Menatapnya. Lama. Seolah mencoba memahami. Sejak kapan semuanya berubah. Sejak kapan ia berhenti melihat. Sejak kapan ia mulai mengabaikan. Dan satu pertanyaan muncul. Pelan. Tapi jelas. Apakah semua ini benar-benar baru terjadi? Atau ia hanya baru menyadarinya sekarang? Ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Nomor yang sama, seperti di grup semalam. Pesan singkat. Kamu berhak tahu semuanya. Laras membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap layar itu, tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cerita ini belum menunjukkan seluruh wajahnya. Masih ada sesuatu, masih ada yang disembunyikan. Dan mungkin, yang akan ia ketahui selanjutnya, akan jauh lebih menyakitkan. Pesan dari nomor tak dikenal itu masih terbuka di layar. Kamu berhak tahu semuanya. Kalimatnya sederhana, tapi seperti kunci yang membuka pintu yang selama ini tertutup. Laras tidak langsung membalas. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu. Ponsel di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah benda kecil itu sekarang menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan lebih banyak hal. Jam di dinding berdetak pelan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan tiba-tiba, kenangan-kenangan kecil mulai muncul. Potongan-potongan kejadian yang dulu terasa biasa, kini berubah makna. Seperti disusun ulang. Seperti diputar kembali, dengan sudut pandang yang berbeda. Laras menutup matanya sejenak. Dan ingatan itu datang. Awalnya, tidak ada yang aneh. Rendra tetap pulang. Tetap makan bersama. Tetap bercanda dengan Raffi. Tapi perlahan, ada yang berubah. Hal kecil. Hampir tidak terlihat. Ia mulai lebih sering melihat layar ponselnya. Bukan sekadar mengecek, tapi benar-benar tenggelam di dalamnya. Senyum kecil muncul saat membaca sesuatu. Kadang, ia mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Seolah sedang berusaha menemukan kata yang tepat. Saat Laras masuk ke ruangan, layar itu langsung dimatikan. Gerakan cepat, refleks. Dan setiap kali Laras melihat itu, ada sesuatu yang terasa janggal, tapi selalu berhasil ia abaikan. Karena ia percaya, karena ia tidak ingin mencurigai, karena ia tidak ingin merusak sesuatu yang terlihat baik-baik saja. Lalu, ada malam-malam ketika Rendra pulang lebih larut. Banyak kerjaan. Meeting mendadak. Klien dari luar kota. Alasan itu selalu masuk akal, selalu terdengar profesional, selalu sulit untuk dibantah. Dan Laras menerima semuanya, tanpa pertanyaan panjang, tanpa drama, karena dalam pikirannya, inilah bagian dari kehidupan. Inilah konsekuensi dari memiliki suami yang bekerja keras. Namun, ada satu malam, yang sekarang terasa berbeda. Malam itu, hujan turun cukup deras. Laras menunggu. Jam menunjukkan pukul 10. Lalu 11. Lalu hampir tengah malam. Rendra belum pulang. Ia mencoba menghubungi. Tidak diangkat. Pesan terkirim, tapi tidak dibalas. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Ketika akhirnya pintu terbuka, Rendra masuk dengan wajah lelah.
Bajunya sedikit basah. Aku ketiduran di mobil, katanya singkat. Tanpa ditanya, tanpa dijelaskan. Dan Laras hanya mengangguk. Ia tidak ingin memperpanjang. Ia tidak ingin terlihat mencurigai. Ia tidak ingin menjadi istri yang dianggap berlebihan. Padahal saat itu, ia hanya ingin tahu, hanya ingin memastikan bahwa semuanya benar. Namun sekarang, saat semua potongan itu kembali muncul, semuanya terasa berbeda. Seperti puzzle yang akhirnya tersusun. Seperti cerita yang akhirnya memiliki makna. Laras membuka matanya. Napasnya sedikit lebih cepat. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Ia membuka kembali pesan dari nomor tak dikenal itu. Jari-jarinya ragu. Tapi kali ini, ia membalas. "Kamu siapa?" Tidak lama, balasan datang. Cepat. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu apa yang terjadi." Jantung Laras berdetak lebih keras. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa berpikir, tanpa persiapan. Dan jawaban itu datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Cukup lama. Dunia seperti berhenti lagi. Cukup lama. Bukan baru, bukan sekali, bukan kebetulan, tapi sesuatu yang sudah berjalan. Diam-diam. Di belakangnya, selama ia menjalani hidupnya dengan percaya. Laras menutup matanya lagi. Air mata mulai terasa di sudutnya. Tapi tetap belum jatuh. Masih tertahan. Masih ditahan. Karena ada satu hal yang lebih kuat dari rasa sedih. Rasa ingin tahu. "Apa kamu punya bukti lain?" Pesan itu dikirim. Dan kali ini, tidak langsung dibalas. Menit berlalu. Sunyi. Hanya suara detak jam. Dan napasnya sendiri. Lalu, layar ponsel kembali menyala. Sebuah gambar masuk. Bukan foto seperti semalam. Bukan screenshot chat. Tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tapi justru lebih menusuk. Foto parkiran. Sebuah mobil. Mobil yang sangat ia kenal. Mobil Rendra. Dan di sampingnya, sebuah motor. Motor milik Wulan. Di waktu yang tertera di pojok foto. Pukul 23.48. Malam itu. Malam ketika Rendra bilang, ia ketiduran di mobil. Tangan Laras mulai bergetar lebih kuat. Ia memperbesar gambar itu. Melihat detailnya. Memastikan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Semua jelas. Semua nyata. Dan semua tidak bisa dibantah. Pesan lain masuk. Bukan cuma itu. Laras menatap layar. Dadanya naik turun. Seolah ia berdiri di tepi sesuatu yang sangat dalam. Dan setiap langkah berikutnya akan membuatnya jatuh lebih jauh. Ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Karena setengah kebenaran, lebih menyakitkan daripada kebenaran itu sendiri. Dan di luar sana, Rendra masih belum pulang. Masih belum muncul. Masih belum memberikan satu penjelasan pun. Seolah ia tidak tahu, bahwa semua alasan yang selama ini ia susun rapi, perlahan mulai runtuh. Dan seseorang, yang selama ini diam, akhirnya memilih untuk berbicara. Namun satu hal yang belum Laras sadari, orang itu, tidak hanya ingin membuka kebenaran, tapi juga, ingin memastikan semuanya hancur. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena sesuatu di dalam dada Laras, tidak lagi tenang. Ponsel masih di tangannya. Foto parkiran itu masih tersimpan. Pesan dari nomor tak dikenal itu belum ia balas lagi. Bukan cuma itu. Kalimat itu menggantung. Seperti ancaman. Atau mungkin, peringatan. Laras berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan menuju jendela. Dari sana, ia bisa melihat rumah di seberang. Rumah Wulan. Pintu tertutup. Tirai jendela setengah terbuka. Terlihat sepi. Terlalu sepi. Padahal biasanya, ada aktivitas kecil. Ada suara, ada gerakan. Hari ini, tidak ada. Seolah rumah itu ikut menyimpan sesuatu. Seolah ada rahasia yang sedang bersembunyi di balik dindingnya. Laras menatap lama. Pikirannya kembali ke masa lalu. Ke pertama kali Wulan datang. Waktu itu sore hari. Langit masih terang. Wulan berdiri di depan pagar dengan senyum yang sopan. "Mbak, maaf ganggu. Saya baru pindah di depan." Suaranya lembut. Tidak memaksa, tidak mencurigakan. Laras langsung menyambutnya, membukakan pintu.
mempersilakan masuk. Tanpa ragu, tanpa curiga, karena begitulah Laras. Ia percaya pada orang. Ia tidak pernah berpikir bahwa kebaikan bisa dibalas dengan sesuatu yang lain. Hari itu, mereka berbicara cukup lama. Tentang rumah, tentang lingkungan, tentang kehidupan. Wulan terlihat seperti wanita yang sederhana. Hidup sendiri. Tidak banyak cerita. Tapi cukup untuk membuat orang merasa iba. Dan Laras, merasa ingin membantu. Sejak hari itu, Wulan mulai sering datang. Awalnya hanya sesekali. Meminjam gula, meminjam garam. Hal-hal kecil, yang terasa wajar. Lalu, mulai lebih sering. Mbak, boleh titip paket? Mbak, aku lagi pusing, boleh duduk sebentar? Mbak, bantu angkat galonnya? Dan Laras, selalu ada. Selalu membuka pintu. Selalu membantu. Selalu tersenyum. Tanpa pernah berpikir bahwa setiap pintu yang ia buka memberi jalan bagi sesuatu yang tidak ia sadari. Dan ada satu hal lagi, hal yang dulu terasa biasa, tapi sekarang terasa sangat jelas. Wulan terlalu nyaman. Ia tidak lagi seperti tamu. Ia seperti bagian dari rumah itu. Masuk tanpa canggung, duduk tanpa sungkan. Bahkan pernah membuka lemari dapur sendiri. Mbak, aku ambil gelas ya. Tanpa menunggu izin, tanpa melihat reaksi. Dan saat itu, Laras hanya tersenyum. Menganggap itu tanda kedekatan. Menganggap itu hal yang baik. Padahal, itu adalah batas yang sudah dilanggar. Ingatan lain muncul. Suatu siang, Rendra pulang lebih awal. Tidak seperti biasanya. Laras sedang di dapur. Raffi di kamar. Dan Wulan ada di ruang tamu. Duduk berhadapan dengan Rendra. Tertawa. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. Saat Laras masuk, suara itu langsung berhenti. Sejenak, hanya 1 detik, lalu kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi, Laras memilih untuk tidak memikirkan, karena ia percaya, karena ia tidak ingin menjadi orang yang mencurigai tanpa alasan. Namun sekarang, semua potongan itu kembali, lebih jelas. Lebih tajam, lebih menyakitkan. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal itu masuk. Kamu ingat terakhir kali dia ke rumahmu? Laras terdiam. Pertanyaan itu terlalu spesifik. Seolah orang ini benar-benar melihat, benar-benar tahu. Ia mengetik pelan. Kapan? Balasan datang. Coba kamu pikir. Hari di mana kamu keluar rumah lebih lama dari biasanya? Jantung Laras berdetak lebih cepat. Pikirannya langsung mencari, menggali, mengingat. Dan akhirnya, ia menemukan satu hari. Hari itu, ia pergi lebih lama, mengantar Raffi ke dokter. Lalu mampir ke rumah temannya, hampir setengah hari. Dan saat ia pulang, rumah terasa berbeda. Tidak berantakan, tidak rusak. Tapi, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang ia abaikan. Yang ia tekan, yang ia kubur. Ia mengetik lagi. Hari itu, kenapa? Kali ini, balasan tidak langsung datang. Beberapa detik. Lalu satu pesan masuk. Pendek, dia tidak sendirian di rumahmu. Dunia kembali berhenti. Napas Laras tertahan. Matanya membesar. Tangannya langsung dingin. Ia menatap layar itu. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Seolah otaknya menolak untuk memproses. Rumahnya, tempat yang ia jaga, tempat yang ia percaya, tempat yang ia anggap aman. Dan seseorang menggunakan tempat itu tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, tanpa rasa bersalah. Air mata akhirnya jatuh. Pelan, tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tapi karena kali ini tidak ada lagi yang bisa ia tahan. Pesan lain masuk. Kamu pikir semuanya terjadi di luar? Laras menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Lebih dari sebelumnya. Lebih dari malam itu. Karena ini bukan lagi tentang pengkhianatan. Ini tentang pelanggaran. Tentang sesuatu yang seharusnya suci, tapi telah diinjak. Dan yang paling menyakitkan, ia sendiri yang membuka pintu itu. Ia sendiri yang mengizinkan semuanya masuk. Tanpa sadar, tanpa curiga, tanpa pertahanan. Dan di saat itu, Laras menyadari satu hal, bahwa yang hancur bukan hanya kepercayaannya, tapi juga
Rumahnya, tempat yang selama ini ia anggap paling aman, ternyata adalah tempat yang sama yang menyimpan pengkhianatan paling dalam. Di luar sana, angin berhembus pelan. Tirai rumah Wulan bergerak sedikit, seolah ada seseorang di dalamnya, mengamati, menunggu, karena semua ini masih belum selesai. Dan Laras baru saja membuka lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang akan membuat semuanya jauh lebih gelap. Laras masih berdiri di dekat jendela. Rumah di seberang itu terlihat diam. Terlalu diam. Tirainya bergerak pelan tertiup angin, tapi tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Namun kini, Laras tahu, keheningan itu bukan kosong. Keheningan itu menyimpan sesuatu. Tangannya masih menggenggam ponsel. Pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu terus terbayang. Dia tidak sendirian di rumahmu. Kalimat itu seperti gema, berulang, tidak berhenti. Dan bersama itu, kenangan lain mulai muncul. Lebih jelas, lebih tajam, lebih menyakitkan. Suatu sore, hari itu biasa saja. Langit cerah, udara hangat. Tidak ada tanda-tanda sesuatu akan berubah. Lara sedang duduk di ruang tamu. Raffi bermain di lantai. Rendra baru pulang kerja. Wulan datang. Seperti biasa. "Mbak, aku boleh pinjam blender?" Suaranya ringan, santai, tidak ada rasa canggung. Laras mengangguk. "Iya, ambil aja di dapur." Wulan berjalan masuk, tanpa menunggu ditemani, tanpa bertanya lagi, seolah rumah itu juga miliknya. Laras tidak mempermasalahkan. Ia tetap duduk, sesekali melihat Raffi, sesekali melirik ke arah dapur. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat perasaannya berubah. Rendra berdiri di dekat pintu dapur. Tidak masuk, hanya berdiri, dan tersenyum. Senyum yang berbeda, bukan seperti biasanya. Bukan senyum untuk istri, bukan senyum untuk anak. Senyum itu terarah ke dalam dapur, ke arah Wulan. Laras melihat itu, jelas, tanpa terhalang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan tidak nyaman, perasaan aneh, perasaan yang membuat dadanya sedikit sesak. Tapi saat itu, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam, menunggu, berharap mungkin ia salah melihat. Berharap mungkin itu hanya kebetulan. Wulan keluar dari dapur, membawa blender. "Makasih ya, Mbak." Senyumnya manis, tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa. Rendra kembali duduk, seperti biasa, seperti tidak ada yang berbeda. Dan Laras kembali menelan perasaannya. Malam harinya, perasaan itu masih ada, tidak hilang, tidak berkurang, hanya disimpan. Akhirnya, Laras memberanikan diri, pelan. "Hati-hati, aku mau tanya." Rendra menoleh. "Apa? Menurut kamu, Wulan itu gimana orangnya?" Pertanyaan sederhana, tidak langsung, tidak menuduh, hanya mencoba memahami. Rendra mengangkat bahu. "Biasa aja." "Kenapa?" Laras ragu. Ia hampir membatalkan, tapi akhirnya tetap berkata, "Nggak tahu, aku cuma ngerasa dia akhir-akhir ini sering banget kesini." Rendra tertawa kecil, tawa yang ringan, tapi terasa seperti menampar. "Loh, dia kan tetangga." "Iya sih, tapi apa?" Nada suara Rendra mulai berubah, sedikit lebih tajam, sedikit lebih dingin. Laras terdiam. Ia tidak ingin memicu masalah. Ia hanya ingin bicara, tapi suasana sudah berubah. "Aku cuma ngerasa agak aneh aja." Kalimat itu keluar pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Rendra menghela napas panjang. "Kamu ini kenapa sih?" Nada itu sekarang jelas, tidak lagi ringan. "Dia itu tetangga kita. Masa kamu curiga sama dia?" "Aku nggak curiga, aku cuma..." "Kamu kebanyakan mikir, Laras." Kalimat itu datang cepat, tegas, memotong. "Masa sama tetangga sendiri aja kamu bisa kepikiran aneh-aneh?" Laras terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin berkata bahwa ini bukan tentang curiga. Ini tentang perasaan. Tentang sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Karena Rendra sudah lebih dulu berdiri. "Aku capek.
Jangan mulai hal-hal kayak gini, ya? Dan percakapan itu selesai, bukan karena sudah jelas, tapi karena dihentikan. Kembali ke sekarang. Laras membuka matanya. Napasnya terasa berat. Kini ia mengerti. Apa yang dulu ia rasakan, bukan salah, bukan berlebihan, bukan imajinasi, tapi insting. Dan insting itu benar, tapi ia tidak mendengarkannya. Ia memilih percaya. Ia memilih diam. Ia memilih untuk tidak memperbesar. Dan sekarang, semua itu kembali. Dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk. Nomor yang sama. Kamu pernah coba tanya langsung ke dia? Laras menatap layar. Matanya mulai merah. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengetik. Pernah. Balasan datang cepat. Dan Laras terdiam. Ia menatap pesan itu. Lalu mengetik lagi. Dia bilang aku yang berlebihan. Beberapa detik hening. Lalu satu kalimat muncul. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan itu. Dunia seperti berhenti sekali lagi. Bukan pertama kalinya. Berarti, ini bukan hanya tentang dirinya. Bukan hanya tentang rumah tangganya. Bukan hanya tentang Wulan. Ada sesuatu yang lebih besar. Lebih lama. Lebih gelap. Dan Laras baru menyentuh permukaannya. Ia menatap layar itu. Lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di dalam dirinya berubah. Bukan lagi hanya sedih. Bukan lagi hanya hancur. Tapi mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa selama ini, ia bukan hanya dibohongi, tapi juga dibuat merasa salah. Dibuat merasa gila. Dibuat meragukan dirinya sendiri. Dan itu lebih menyakitkan dari segalanya. Di luar sana, langit mulai berubah. Awan gelap perlahan datang. Seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dan Laras tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Ia sudah melangkah lebih jauh. Dan di depan sana, tidak ada jalan kembali. Sore itu, rumah Laras kembali ramai. Bukan karena tawa. Bukan karena kebahagiaan. Tapi karena kedatangan seseorang yang seharusnya membawa rasa nyaman. Ibu mertua. Seperti biasa, beliau datang tanpa banyak pemberitahuan. Tidak pernah terasa aneh, karena memang sudah sering terjadi. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Laras membuka pintu dengan senyum yang ia paksa. Bu, masuk. Ibu mertua melangkah masuk. Matanya langsung menyapu ruangan. Tajam, teliti, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. Rendra mana? Belum pulang, Bu. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, ada jeda kecil setelahnya. Ibu mertua mengangguk. Kerja terus ya dia? Laras hanya tersenyum. Tidak menjawab. Karena ia tidak tahu lagi, mana yang benar. Mereka duduk di ruang tamu. Raffi bermain di lantai seperti biasa. Laras menyajikan teh. Gerakannya rapi. Tapi pikirannya tidak di sana. Dan seperti yang sering terjadi, percakapan mulai berjalan. Tentang hal-hal ringan, tentang tetangga, tentang keluarga. Sampai akhirnya, nama itu muncul. Wulan itu baik ya? Kalimat itu keluar begitu saja, ringan, seolah tidak ada beban. Tapi bagi Laras, kata-kata itu terasa seperti tusukan kecil. Ia menatap ibu mertuanya, sedikit terdiam. Iya, Bu. Jawaban itu keluar otomatis. Kebiasaan, bukan dari hati. Dia kemarin bantu-bantu saya waktu kesini, lanjut ibu mertua. Suaranya mulai lebih hidup, lebih antusias. Orangnya sopan, nggak kayak. Kalimat itu berhenti, tapi tidak benar-benar berhenti. Karena maknanya sudah terasa. Laras menunduk, tangannya menggenggam cangkir lebih erat. Tidak ada yang dilanjutkan, tidak ada yang dijelaskan. Tapi suasana itu cukup untuk membuat dadanya kembali sesak. Raffi tertawa kecil di lantai. Suara itu seharusnya menghangatkan. Tapi hari itu, tidak cukup. Kalau ada tetangga kayak gitu, enak ya? Lanjut ibu mertua lagi. Ringan tangan. Nggak pelit. Nggak ribet. Setiap kata, terasa seperti perbandingan. Tidak disebutkan. Tapi jelas. Dan Laras tidak tahu harus menjawab apa. Karena kalau ia bicara, ia takut suaranya berubah. Kalau ia diam, ia terasa kalah. Akhirnya,
ia memilih tetap tersenyum. Seperti biasa, seperti yang selalu ia lakukan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Bukan karena kata-kata itu saja, tapi karena waktu. Karena semua yang terjadi belakangan ini. Karena semua potongan yang mulai tersusun. Ia mulai melihat sesuatu yang dulu tidak ia lihat. Bahwa pujian itu bukan sekadar pujian, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini ia tidak sadari. Ibu mertua menyeruput teh, lalu berkata lagi, Rendra juga kelihatan nyaman ngobrol sama dia. Kalimat itu membuat Laras langsung menatap. Matanya sedikit membesar. Nyaman? Ia tidak bisa menahan kata itu keluar. Ibu mertua mengangguk santai. Iya, waktu saya kesini kemarin, mereka ngobrol lama di ruang tamu. Laras diam. Dunia di sekitarnya seperti melambat. Setiap detik terasa lebih panjang. Ngobrol apa, Bu? Pertanyaan itu keluar pelan. Hampir tidak terdengar. Ibu mertua mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi kelihatannya nyambung. Laras menunduk lagi. Dadanya terasa semakin berat. Karena satu hal mulai jelas. Ini bukan lagi sesuatu yang tersembunyi. Ini sudah terlihat. Sudah terjadi di depan orang lain. Dan tidak ada yang merasa itu salah. Atau, mungkin mereka tidak ingin melihatnya sebagai sesuatu yang salah. Karena lebih mudah begitu. Lebih nyaman. Lebih aman. Ponselnya bergetar. Di meja, Laras melirik. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal itu lagi. Ia tidak langsung membuka. Ia menunggu. Beberapa detik. Seolah takut dengan apa yang akan ia lihat. Tapi akhirnya, ia tetap mengambil ponsel itu. Dan membuka pesan. Dia pernah datang waktu ibu mertua kamu di rumah, kan? Laras membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh perlahan ke arah ibu mertua. Yang masih duduk santai. Minum teh. Tanpa tahu bahwa satu pesan itu baru saja membuka lapisan baru. Ia mengetik cepat. Iya. Balasan datang. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Laras menatap layar. Tangannya mulai dingin. Napasnya tidak stabil. Ia tidak langsung menjawab. Karena ia takut. Takut jika jawaban itu akan menghancurkan lebih banyak hal. Di ruang tamu, ibu mertua masih berbicara. Tentang hal lain. Tentang keluarga. Tentang masa lalu. Tapi suara itu tidak lagi terdengar jelas. Karena fokus Laras hanya pada satu hal. Pesan di tangannya. Dan pertanyaan itu yang belum ia jawab. Dan di dalam dirinya muncul satu perasaan. Perasaan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya sakit. Bukan hanya kecewa. Tapi sesuatu yang lebih tajam. Kecurigaan. Bahwa semua ini lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bahwa mungkin orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya tidak tahu. Dan bahwa dia mereka bukan karena tidak melihat. Tapi karena memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Di luar rumah, langit mulai gelap. Awan tebal menutup cahaya. Seperti sesuatu yang akan turun. Dan Laras masih duduk di sana, di antara dua dunia. Dunia yang selama ini ia percaya. Dan dunia baru, yang perlahan menunjukkan wajah aslinya. Sore itu terasa semakin berat. Percakapan di ruang tamu masih berjalan. Ibu mertua berbicara tentang banyak hal, tapi suara itu seperti menjauh. Tidak lagi terdengar jelas di telinga Laras. Karena pikirannya sudah berada di tempat lain. Di layar ponselnya. Di pesan yang belum ia balas. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Pertanyaan itu seperti pintu. Jika dibuka, tidak ada jalan kembali. Laras menarik napas pelan. Tangannya sedikit gemetar. Akhirnya, ia mengetik. Tidak. Balasan datang. Cepat. Tanya ke iparmu. Jantung Laras seperti berhenti sesaat. Matanya langsung terangkat. Menatap seseorang yang duduk tidak jauh dari situ. Ipar perempuan Rendra. Ia datang bersama ibu mertua. Dan sejak tadi, ia tidak banyak bicara. Hanya duduk. Sesekali tersenyum. Sesekali melihat Laras. Tatapan yang sama. Tatapan yang dulu terasa aneh. Dan sekarang, terasa seperti menyimpan sesuatu. Laras menelan ludah. Ia mematikan layar ponselnya. Perlahan. Seolah tidak ingin terlihat.
Namun di dalam dirinya, gelombang mulai naik. Ia berdiri. Saya ambil air dulu ya, Bu. Alasan sederhana. Tanpa mencurigakan, ia berjalan ke dapur. Dan beberapa detik kemudian, iparnya menyusul. Tanpa dipanggil, tanpa diminta, langkahnya pelan. Pintu dapur tertutup. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua berdiri di satu ruangan, tanpa orang lain. Sunyi. Hanya suara air keran yang menetes pelan. Laras tidak langsung bicara. Ia pura-pura sibuk. Mengambil gelas. Menuang air. Tapi tangannya tidak stabil. Gerakannya sedikit kaku. Dan iparnya hanya berdiri. Mengamati. Seperti menunggu. Akhirnya, Laras berbicara. Pelan. Tapi jelas. Kamu tahu sesuatu ya? Pertanyaan itu langsung. Tanpa basa-basi. Tanpa pengantar. Karena tidak ada lagi waktu untuk hal-hal kecil. Iparnya tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Menghela napas panjang. Seolah pertanyaan itu sudah lama ia tunggu. Tapi juga sudah lama ia hindari. Aku. Kalimat itu menggantung. Berhenti di tengah. Laras menatapnya. Lebih tajam. Jangan bilang kamu gak tahu. Suaranya masih pelan. Tapi kali ini ada tekanan di dalamnya. Ipar itu mengangkat wajahnya. Matanya sedikit berkaca. Dan akhirnya, ia berkata, aku tahu. Dunia Laras runtuh lagi. Bukan karena terkejut. Tapi karena, ia sudah menduga. Dan dugaan itu, ternyata benar. Seperti luka yang sudah terasa. Tapi tetap sakit saat disentuh. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar cepat. Tanpa jeda. Tanpa ragu. Iparnya menutup mata sejenak. Seolah menghitung, seolah mengingat, lalu menjawab pelan. 3 bulan lalu. 3 bulan. Bukan 3 hari. Bukan 3 minggu. Tapi 3 bulan. Selama itu, semua berjalan. Dan tidak ada yang memberitahunya. Laras mundur sedikit. Tangannya mencari pegangan di meja. Seolah tubuhnya tidak lagi kuat menahan. 3 bulan? Ia mengulang pelan. Seperti tidak percaya. Seperti ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Kenapa kamu diam? Pertanyaan itu bukan marah, tapi lebih menyakitkan. Karena itu adalah pertanyaan yang lahir dari luka. Iparnya menunduk lagi. Tangannya saling menggenggam. Aku nggak tahu harus gimana. Jawaban itu lemah. Tidak cukup. Tidak pernah cukup. Aku takut salah. Laras tertawa kecil. Tawa yang pahit. Tapi kamu nggak takut kalau aku terus dibohongi? Kalimat itu membuat iparnya terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan diamnya. Kenapa kamu kirim ke grup? Pertanyaan berikutnya. Lebih tajam. Lebih dalam. Ipar itu menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca. Aku udah nggak tahan. Suaranya bergetar. Aku lihat kamu terus kayak gitu. Terus percaya. Terus disalahin. Aku nggak kuat. Laras menatapnya. Diam. Mencoba memahami. Tapi juga tidak bisa menerima sepenuhnya. Jadi kamu pilih mempermalukan aku? Kalimat itu keluar pelan. Tapi menghantam keras. Iparnya langsung menggeleng. Enggak. Aku pengen semuanya tahu. Semua orang tahu. Bukan Laras. Bukan orang yang paling berhak tahu. Tapi semua orang. Dan disitulah luka itu semakin dalam. Karena yang terjadi bukan hanya pengkhianatan, tapi juga cara pengungkapannya yang tidak memberi ruang, tidak memberi waktu, tidak memberi perlindungan. Laras memalingkan wajahnya. Air mata mulai jatuh lagi. Tidak bisa ditahan. Tidak ingin ditahan. Karena kali ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Apalagi yang kamu tahu? Pertanyaan itu keluar pelan. Lebih tenang. Lebih berat. Iparnya terdiam. Sejenak, seolah mempertimbangkan, seolah memilih, antara jujur, atau tetap menyimpan. Dan di momen itu, Laras tahu, masih ada sesuatu, masih ada yang belum dikatakan. Masih ada bagian dari cerita ini, yang belum ia dengar. Dan apapun itu, pasti tidak lebih ringan. Ada satu hal lagi. Akhirnya iparnya bicara, suaranya lebih pelan, lebih hati-hati. Laras menoleh. Matanya langsung bertemu dengan mata iparnya. Dan di sana,
Ia melihat sesuatu, penyesalan, tapi juga ketakutan. Apa? Pertanyaan itu hanya satu kata, tapi penuh makna. Dan jawaban yang datang membuat semuanya berubah. Mereka nggak cuma ketemu di luar. Kalimat itu pelan, hampir berbisik, tapi dampaknya seperti ledakan. Laras membeku, tidak bergerak, tidak bernapas, karena ia sudah tahu kelanjutannya. Ia sudah menduga, tapi tetap tidak siap mendengarnya. Di rumah kamu juga sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya detak jantung yang terdengar terlalu keras. Dan di saat itu, Laras menyadari satu hal, bahwa semua batas sudah dilanggar, semua kepercayaan sudah dihancurkan, dan semua yang ia anggap aman, ternyata tidak pernah benar-benar aman. Dapur itu terasa sempit, padahal tidak ada yang berubah. Tapi sejak kalimat itu keluar, di rumah kamu juga, segalanya terasa berbeda. Laras berdiri diam, matanya kosong. Telinganya masih menangkap suara napas iparnya yang tidak stabil. Tapi pikirannya tidak lagi di sana. Ia kembali ke hari itu. Hari yang disebutkan oleh nomor tak dikenal. Hari ketika ia pergi lebih lama. Hari ketika rumah itu kosong. Dan ternyata tidak benar-benar kosong. Tangannya perlahan bergerak, menyentuh meja dapur, seolah mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa ia pegang. Karena semua yang ia rasakan sekarang terlalu tidak nyata. Di mana? Suaranya keluar pelan, hampir tidak terdengar. Iparnya menunduk, tidak langsung menjawab. Dan justru itu membuat Laras semakin takut. Di mana mereka? Kali ini lebih jelas, lebih tajam. Iparnya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Di ruang tamu." Dan kalimat itu berhenti. Namun Laras sudah tahu. Ia sudah tahu kelanjutannya. Ia tidak perlu mendengar semuanya, karena bayangan itu sudah muncul dengan sendirinya. Dan itu lebih menyakitkan dari kata-kata. Laras menutup matanya. Air mata jatuh. Lebih deras, lebih bebas. Karena tidak ada lagi yang bisa ia tahan. Tidak ada lagi yang perlu ia jaga. Semua sudah hancur. Bukan hanya kepercayaan, bukan hanya hubungan, tapi juga ruang yang selama ini ia anggap suci. Rumahnya, tempat ia memasak, tempat ia merawat anaknya, tempat ia menunggu suaminya pulang. Dan di tempat itu, sesuatu terjadi, tanpa izinnya, tanpa sepengetahuannya, tanpa rasa bersalah. Laras membuka matanya kembali, matanya merah, wajahnya basah, tapi tatapannya berubah. Tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang mulai terbentuk. Kesadaran bahwa ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini bukan lagi kemungkinan. Ini kenyataan. Dan ia tidak bisa lagi lari. Apa kamu pernah lihat langsung? Pertanyaan itu keluar tenang. Terlalu tenang. Iparnya menggeleng. Enggak. Tapi aku lihat mereka keluar bareng dari rumah kamu. Keluar bersama. Kalimat itu cukup. Tidak perlu detail. Tidak perlu penjelasan tambahan. Karena maknanya sudah jelas. Ponsel Laras bergetar lagi. Kali ini terasa lebih keras. Lebih mengganggu. Ia langsung melihat pesan baru dari nomor tak dikenal itu. Kamu sudah tahu? Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap layar. Beberapa detik. Lalu, pesan lain masuk. Kalau belum cukup, aku punya sesuatu lagi. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Tangannya kembali dingin. Ia mengetik pelan. Apa? Balasan tidak langsung datang. Beberapa detik terasa seperti menit. Dan akhirnya, sebuah file masuk. Bukan gambar, bukan teks, tapi video. Durasi singkat, tidak terlalu panjang. Namun cukup untuk membuat tubuh Laras membeku. Tangannya gemetar. Ia ragu, sangat ragu. Karena ia tahu, setelah ini, tidak ada yang bisa ia lupakan. Tapi ia tetap membuka. Layar menyala. Video berjalan, dan dalam beberapa detik pertama, semuanya menjadi jelas. Lokasi itu, ia kenal, sangat kenal. Sudut ruangan itu, sofa itu, lampu itu rumahnya. Dan di dalam video itu, dua orang berdiri, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk terlihat. Rendra dan Wulan.
Mereka berbicara, tidak terdengar jelas. Tapi bahasa tubuh mereka tidak bisa disalahartikan. Lalu, Rendra mendekat, lebih dekat, terlalu dekat. Dan di titik itu, Laras langsung menutup video. Tidak sanggup melihat lebih jauh. Tidak perlu, karena yang ia lihat sudah cukup. Cukup untuk menghancurkan semuanya. Ponselnya jatuh ke meja. Tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah. Tidak lagi tertahan. Tidak lagi pelan. Semua yang selama ini ia tahan. Keluar. Bersamaan. Tanpa kontrol. Tanpa batas. Iparnya berdiri di sana. Diam. Tidak berani mendekat. Tidak berani menyentuh. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada yang bisa memperbaiki. Tidak ada yang bisa mengurangi rasa sakit itu. Beberapa menit berlalu. Tangis Laras perlahan mereda. Napasnya masih tidak stabil. Tapi ia mulai mengangkat wajahnya. Matanya merah. Wajahnya pucat. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ketegasan. Ia mengambil ponselnya kembali. Menatap layar. Video itu masih ada. Pesan itu masih terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari. Ia tidak ingin menutup mata. Ia tidak ingin berpura-pura. Ia ingin tahu semuanya. Sampai akhir. Karena setengah kebenaran lebih menyakitkan. Ia mengetik. Kamu siapa sebenarnya? Pertanyaan itu dikirim. Dan kali ini, balasan datang lebih lama. Beberapa detik. Lalu, satu kalimat muncul. Aku seseorang yang juga pernah dibohongi olehnya. Dunia terasa kembali bergeser. Bukan hanya Laras. Bukan hanya Wulan. Ada orang lain. Ada masa lalu. Ada cerita lain yang belum ia tahu. Dan itu berarti yang ia hadapi sekarang bukan awal, tapi lanjutan dari sesuatu yang sudah pernah terjadi. Dan di titik itu, Laras menyadari satu hal, bahwa pria yang selama ini ia kenal mungkin tidak pernah benar-benar ia kenal. Dan semua yang ia lihat selama ini mungkin hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sore itu merambat menjadi malam. Lampu rumah menyala, tapi tidak membawa terang. Hanya membuat bayangan terlihat lebih jelas. Laras duduk di tepi sofa. Ponselnya tergeletak di meja. Video itu masih tersimpan. Pesan dari nomor tak dikenal itu masih terbuka. Aku seseorang yang juga pernah dibohongi olehnya. Kalimat itu berputar di kepalanya. Bukan hanya satu kebohongan. Bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu waktu. Ada pola. Ada jejak. Ada sesuatu yang sudah berjalan sebelum dirinya. Dan mungkin akan berulang lagi. Laras menutup matanya sejenak. Napasnya ditarik dalam. Lalu dilepas pelan. Ia butuh satu hal. Seseorang. Seseorang yang bisa ia ajak bicara. Seseorang yang tidak menghakimi. Seseorang yang percaya. Tangannya meraih ponsel. Membuka kontak. Dan berhenti di satu nama. Mira, teman dekatnya sejak lama. Orang yang selalu ada di cerita-cerita kecil hidupnya. Orang yang tahu bagaimana Laras menjalani rumah tangganya. Orang yang pernah berkata, kamu beruntung punya Rendra. Laras menatap nama itu beberapa detik. Lalu menekan panggilan. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diangkat. Halo? Suara Mira terdengar santai. Biasa. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mira? Suaranya pelan. Sedikit bergetar. Iya? Kenapa? Ada jeda. Laras ingin bicara. Ingin mengeluarkan semuanya. Tapi kata-kata itu terasa berat. Seperti tersangkut di tenggorokan. Aku mau cerita. Mira tertawa kecil. Loh? Baru kali ini kamu ngomong kayak gitu. Kenapa, sih? Masih santai. Masih ringan. Masih belum menyadari. Dan disitulah, Laras mulai merasa sendirian lagi. Aku lihat sesuatu. Suaranya lebih pelan. Lebih hati-hati. Apa? Aku lihat Rendra, sama Wulan. Jeda. Beberapa detik. Lalu Mira menjawab. Loh, terus? Laras terdiam. Terus? Kalimat itu terasa aneh. Seolah apa yang ia lihat, bukan sesuatu yang besar. Ada chat. Ada foto. Bahkan, ia berhenti. Tidak sanggup melanjutkan. Di seberang, Mira menghela napas. Laras. Nada suaranya berubah. Sedikit lebih serius.
Tapi bukan karena percaya. Lebih karena ingin menenangkan. Jangan langsung mikir jauh-jauh, ya. Kalimat itu datang. Pelan. Tapi terasa seperti jatuh. Aku nggak mikir jauh. Aku lihat sendiri. Kadang kita suka salah nangkep situasi. Mira tetap tenang. Tetap rasional. Terlalu rasional. Mungkin mereka cuma temenan. Temenan kayak gitu? Nada suara Laras mulai berubah. Ada emosi yang mulai keluar. Tapi ia masih menahan. Mira terdiam sejenak. Lalu berkata, "Kamu lagi capek, ya?" Kalimat itu langsung membuat Laras membeku. Capek. Bukan terluka. Bukan hancur. Tapi capek. Seolah semua ini hanya efek dari kelelahan. "Aku nggak capek." Suaranya pelan. Tapi tegas. "Aku tahu apa yang aku lihat." Mira menghela napas lagi. "Laras, aku kenal Rendra. Dia nggak mungkin kayak gitu." Kalimat itu, kalimat yang paling ia takut dengar. Bukan pembelaan, bukan dukungan, tapi penolakan. Penolakan terhadap apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, apa yang ia lihat sendiri. Dan disitulah, sesuatu di dalam dirinya benar-benar runtuh. Bukan karena Rendra, bukan karena Wulan, tapi karena tidak ada yang percaya. "Aku kirim ke kamu." Tiba-tiba Laras berkata, tanpa berpikir, tanpa ragu. Ia membuka galeri, mengirim foto, mengirim screenshot, dan akhirnya mengirim video itu. Beberapa detik hening. Tidak ada suara, tidak ada respons. Lalu, Mira kembali bicara, lebih pelan, lebih hati-hati. "Tunggu, ini." Nada suaranya berubah. Akhirnya, ia melihat, ia tahu. "Tapi, Laras, kamu yakin ini?" Kalimat itu tidak selesai. Tapi cukup. Cukup untuk membuat Laras tahu bahwa bahkan dengan bukti di depan mata, orang tetap mencari alasan untuk tidak percaya. Masih ragu? Pertanyaan itu keluar dingin, tanpa emosi. Mira terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku cuma nggak nyangka." Tidak nyangka, bukan tidak percaya, tapi tetap tidak cukup. Karena Laras tidak butuh itu. Ia butuh seseorang yang berdiri di sisinya, tanpa syarat, tanpa keraguan, tanpa penilaian. Tapi itu tidak ia dapatkan. "Sudahlah." Laras memotong. Suaranya lelah, sangat lelah. "Aku cuma pengen cerita." Dan sebelum Mira sempat menjawab, Laras menutup panggilan. Sunyi, kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Karena sekarang, ia tahu, ia benar-benar sendiri. Tidak ada suami, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada tempat bersandar. Ia duduk diam, menatap kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku yang salah? Apakah aku yang terlalu jauh? Apakah aku yang terlalu curiga? Apakah aku yang berlebihan? Pertanyaan itu datang, satu persatu, pelan, tapi menghancurkan. Karena ketika seseorang tidak dipercaya, bahkan oleh orang terdekatnya, yang hancur bukan hanya keyakinan, tapi juga dirinya sendiri. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru dari nomor tak dikenal itu. "Jangan cari pembenaran ke orang lain." Laras menatap layar. Matanya kosong. Pesan lain masuk. "Kamu sudah lihat sendiri." Dan satu lagi, kebenaran tidak butuh persetujuan siapapun. Laras menarik napas panjang, pelan, sangat pelan. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah lagi. Bukan lagi hanya kesedihan, bukan lagi hanya luka, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Kesadaran bahwa ia tidak perlu diyakinkan, karena ia sudah tahu. Dan yang lebih penting, ia tidak lagi ingin didengar. Ia ingin menghadapi sendiri. Dan malam itu, tanpa ia sadari, ia mulai berubah dari seseorang yang bertanya menjadi seseorang yang siap melihat semuanya. Sampai akhir malam turun perlahan. Langit di luar gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa suara daun yang bergesekan. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Laras duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala, tapi tidak menghangatkan. Bayangan di dinding terlihat lebih panjang, lebih dingin. Raffi sudah tidur. Tubuh kecil itu meringkuk di kamar,
tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ibunya. Dan untuk pertama kalinya, Laras benar-benar sendirian, tanpa suara, tanpa distraksi, tanpa siapapun yang bisa ia jadikan alasan untuk tetap kuat. Ponselnya tergeletak di meja. Sunyi. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Tidak ada kabar dari Rendra. Seolah pria itu tidak ada. Seolah ia memang memilih untuk tidak ada. Laras menatap pintu. Lama, sangat lama. Menunggu. Bukan karena berharap, tapi karena ingin melihat bagaimana seseorang yang sudah melakukan semua ini akan kembali. Apakah ia akan masuk seperti biasa? Apakah ia akan pura-pura tidak tahu? Atau apakah ia akan mengakui semuanya? Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Lalu 11. Tidak ada perubahan. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada langkah kaki. Hanya sunyi. Dan di tengah sunyi itu, pikiran Laras mulai bergerak lagi. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju jendela. Tirai dibuka sedikit. Matanya langsung tertuju ke satu tempat. Rumah Wulan. Lampunya menyala. Tidak terang, tapi cukup untuk terlihat. Dan di saat itu, sesuatu muncul. Bayangan. Gerakan kecil di dalam rumah itu. Laras memperhatikan. Lebih fokus. Lebih tajam. Dan dalam 1 detik, ia melihat sosok seseorang berjalan melewati jendela. Tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. Tubuh itu terlalu familiar. Jantung Laras berdetak lebih keras. Tangannya langsung menggenggam tirai. Lebih erat. Ia menahan napas. Menunggu. Beberapa detik. Lalu, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dan tidak ada lagi yang bisa disangkal. Itu Rendra. Di rumah Wulan. Malam ini, di saat ia tahu, semuanya sudah terbongkar. Di saat ia tahu, istrinya sedang hancur. Di saat ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ia tetap di sana, bukan di rumahnya, bukan bersama keluarganya, tapi di tempat itu, dengan orang itu. Air mata Laras jatuh lagi, tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya. Tidak ada tangis, tidak ada suara, hanya diam. Air mata yang jatuh tanpa ekspresi. Karena yang ia rasakan sekarang, bukan lagi hanya sedih, tapi kosong. Sangat kosong. Ia perlahan menutup tirai. Tidak ingin melihat lagi. Tidak perlu. Karena semuanya sudah jelas. Lebih dari cukup. Ia berjalan kembali ke sofa. Duduk. Diam. Beberapa detik. Lalu menit. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Jika sebelumnya ia menunggu jawaban, sekarang ia tidak lagi butuh. Jika sebelumnya ia berharap penjelasan, sekarang ia tidak lagi peduli. Karena semua jawaban sudah ia lihat sendiri. Ponselnya bergetar. 1 pesan masuk. Dari nomor tak dikenal itu. Kamu lihat? Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar. Lalu mengetik pelan. Iya. Balasan datang. Dia tidak akan kembali malam ini. Kalimat itu sederhana, tapi pasti. Seolah orang itu tahu. Seolah orang itu sudah melihat semuanya. Seolah orang itu ada di dekat sana. Laras menatap layar lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, "Kamu di mana?" Beberapa detik. Tidak ada balasan. Lalu, jawaban itu muncul. "Aku lebih dekat dari yang kamu kira." Jantung Laras berdetak lebih cepat. Matanya langsung bergerak. Menatap sekeliling, ruang tamu, jendela, pintu, semua terasa berbeda. Seolah ada yang mengawasi, seolah ada yang memperhatikan, seolah ia tidak benar-benar sendirian. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu, bahwa orang ini bukan hanya tahu, bukan hanya melihat, tapi mungkin selama ini selalu ada di sekitar mereka, mengamati, menunggu, dan sekarang mulai bergerak. Angin di luar semakin kencang. Daun bergesekan lebih keras. Langit gelap semakin pekat. Dan di dalam rumah itu, Laras duduk diam. Dengan satu perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut. Bukan sedih. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan bahwa malam ini bukan akhir. Tapi awal. Awal dari sesuatu yang lebih besar. Lebih gelap. Dan lebih tidak terduga. Malam itu belum selesai. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah malam.
Rumah tetap sunyi. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada langkah kaki yang kembali. Rendra tidak pulang. Dan kali ini, Laras tidak lagi menunggu. Ia duduk di sofa dengan tubuh yang tegak. Punggungnya tidak lagi merosot seperti sebelumnya. Matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang berubah. Tenang. Tapi bukan tenang yang damai. Tenang yang dingin. Ponselnya tergeletak di meja. Tiba-tiba, bergetar. Satu kali, Laras tidak bergerak. Lalu kedua, dan ketiga. Getaran itu kembali datang bertubi-tubi. Cepat, tanpa jeda. Seperti sesuatu yang memanggil. Seperti sesuatu yang memaksa. Laras akhirnya mengambil ponselnya. Layar menyala. Nama yang muncul membuat napasnya tertahan. Grup keluarga besar Rendra. Angka notifikasi terus naik. 67 pesan. 89 pesan. 112 pesan. Dalam hitungan detik. Seolah semua orang kembali berkumpul. Seolah sesuatu baru saja terjadi. Laras membuka grup itu. Dan di sana, pesan pertama yang muncul. Bukan dari iparnya. Bukan dari mertua. Bukan dari keluarga lain. Tapi dari nomor yang sama. Nomor tak dikenal itu. Ia mengirim sesuatu. Bukan teks. Bukan foto. Tapi, voice note. Durasi pendek. Kurang dari 1 menit. Laras menatapnya. Jari-jarinya sedikit kaku. Ia tahu, apapun isi suara itu, akan membawa sesuatu yang baru. Dan kemungkinan besar, lebih menyakitkan. Namun ia tidak ragu lagi. Ia menekan tombol play. Suara itu muncul. Pelan. Sedikit teredam. Seperti direkam dari jarak jauh. Tapi cukup jelas. Suara pria. Rendra. Dan suara wanita. Wulan. Percakapan mereka. Tidak panjang. Tapi setiap kata. Menusuk. Kamu gak takut ketahuan? Suara Wulan. Sedikit gugup. Sedikit tertawa. Rendra menjawab. Selama dia percaya, kita aman. Laras membeku. Tubuhnya tidak bergerak. Napasnya tertahan. Suara itu terus berjalan. Dia terlalu baik. Nggak bakal curiga. Kalimat itu menghantam lebih keras dari segalanya. Bukan hanya pengkhianatan, tapi penghinaan. Kepercayaan yang ia jaga justru menjadi alasan ia dikhianati. Voice note berhenti. Sunyi. Namun grup itu meledak. Pesan demi pesan masuk. Lebih cepat dari sebelumnya. Astagfirullah. Ini keterlaluan. Rendra, kamu di mana sekarang? Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakuin? Semua orang bereaksi. Semua orang marah. Semua orang berbicara. Dan kali ini, nama Laras mulai disebut. Laras, kamu gak apa-apa. Kamu harus kuat ya. Kita semua di sini buat kamu. Kalimat-kalimat itu muncul. Terlambat. Terlalu terlambat. Karena saat ia butuh, tidak ada yang berkata apa-apa. Saat ia meragukan dirinya sendiri, tidak ada yang berdiri di sisinya. Dan sekarang, saat semuanya sudah terbuka, semua orang ingin terlihat peduli. Laras membaca, satu persatu, tanpa ekspresi, tanpa reaksi. Karena perasaan itu, sudah lewat. Ia tidak lagi butuh simpati. Ia tidak lagi butuh pengakuan. Ia hanya butuh satu hal, kebenaran yang utuh. Dan sekarang, ia hampir mendapatkannya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan pribadi masuk. Dari nomor tak dikenal itu. Itu belum semuanya. Laras menatap layar. Matanya tajam. Tidak lagi ragu. Apalagi? Balasan datang. Cepat. Seseorang akan bicara malam ini. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Seseorang siapa? Beberapa detik. Lalu, jawaban itu muncul. Wulan. Nama itu membuat udara terasa lebih berat. Seolah seluruh ruangan tiba-tiba menyempit. Dia akan ke rumahmu. Laras langsung berdiri. Refleks. Tubuhnya bergerak sebelum pikirannya sempat memproses. Ke pintu. Matanya menatap ke arah luar. Gelap. Sunyi. Namun di kejauhan, ada satu bayangan. Seseorang berjalan. Mendekat. Langkahnya pelan. Tidak tergesa. Tidak ragu. Dan semakin dekat. Semakin jelas. Wulan. Dengan wajah yang tidak lagi tersenyum. Dengan langkah yang tidak lagi ringan. Dengan sesuatu yang berbeda. Di matanya. Laras berdiri di balik pintu. Diam. Tidak membuka. Tidak menutup.
hanya menunggu. Dan di saat itu, ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang akan ia lakukan setelah ini. Langkah Wulan berhenti tepat di depan pagar. Beberapa detik, lalu ia melangkah masuk, menuju pintu. Dan ketika tangan itu terangkat, siap mengetuk, Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lemah, tidak merasa ragu, tidak merasa takut. Karena semua yang perlu ia lihat, sudah ia lihat. Dan semua yang perlu ia tahu, hampir selesai. Ketukan itu terdengar, pelan, tapi jelas. Dan di balik pintu itu, dua dunia akan bertemu. Satu, yang selama ini percaya. Dan satu lagi, yang selama ini berbohong. Ketukan itu terdengar lagi, pelan, tapi tegas. Satu kali, dua kali. Laras berdiri tepat di balik pintu. Tangannya belum menyentuh gagang. Napasnya teratur, tidak tergesa, tidak gemetar seperti sebelumnya. Karena kali ini, ia sudah siap. Ia memutar gagang pintu. Pelan, pintu terbuka. Dan di sana, Wulan berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada senyum, tidak ada kepura-puraan. Hanya seseorang yang terlihat kehabisan cara. Beberapa detik mereka saling menatap. Tanpa kata, tanpa suara, tanpa gerakan. Dua orang yang selama ini berada di satu ruang yang sama, tapi hidup di dua dunia yang berbeda. Aku. Wulan mencoba bicara. Suaranya pelan, hampir pecah. Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap, menunggu, tanpa ekspresi, tanpa reaksi. Karena kali ini, ia ingin mendengar semuanya. Dari awal, tanpa potongan, tanpa kebohongan. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, pendek, tapi tidak cukup. Tidak akan pernah cukup. Laras tetap diam, tidak mengangguk, tidak membalas, hanya menatap. Dan justru itu, membuat Wulan semakin gugup. Tangannya saling menggenggam, matanya mulai basah. Aku nggak pernah niat. Kalimat itu terhenti, karena bahkan ia sendiri tahu, itu tidak benar. Laras akhirnya bicara, pelan, tapi tajam. Jangan mulai dengan kebohongan. Wulan terdiam. Kalimat itu langsung memotong. Langsung menghentikan semua alasan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Aku. Ia menarik napas. Berat. Sangat berat. Aku nggak tahu kapan ini mulai. Suaranya bergetar. Tapi aku tahu, aku salah. Laras menatap. Matanya tidak berkedip. Seolah ingin memastikan, setiap kata itu benar, bukan cuma salah. Suara Laras tenang, tapi dingin. Kamu tahu itu? Wulan mengangguk. Air matanya jatuh. Aku tahu. Sunyi. Angin malam masuk perlahan, membawa udara dingin. Namun suasana di antara mereka jauh lebih dingin. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar, tanpa emosi, tanpa tekanan. Tapi justru itu yang membuatnya lebih berat. Wulan menunduk, diam, beberapa detik, lalu berkata pelan, 4 bulan. 4 bulan, lebih lama dari yang Laras bayangkan, lebih lama dari yang ia siap terima. Tapi tidak mengejutkan, karena semua yang ia lihat, sudah cukup untuk membuktikan. Di rumah ini juga? Pertanyaan berikutnya, langsung, tanpa jeda, Wulan menutup matanya. Air matanya jatuh lebih deras. Lalu mengangguk, pelan, sangat pelan. Dan di saat itu, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa ini salah paham. Semua sudah jelas. Semua sudah selesai. Aku benci diriku sendiri. Wulan berkata. Suaranya hampir hilang. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak tahu caranya berhenti. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan dari semuanya. Karena itu bukan penyesalan. Itu pengakuan, bahwa ia tahu, bahwa ia sadar, dan tetap melakukannya. Laras menghela napas pelan, matanya menatap lurus ke depan. Tidak lagi hanya melihat Wulan, tapi melihat semua yang sudah terjadi. Semua yang sudah ia jalani, semua yang sudah ia percayai. Dan semuanya, hancur, pergi. Satu kata, pelan, tapi tegas. Wulan terdiam.
Matanya membesar sedikit, seolah tidak menyangka, namun tidak berani membantah. Tolong? Ia mencoba, masih ingin bicara, masih ingin menjelaskan. Tapi Laras menggeleng. Tidak keras, tapi cukup. Pergi. Kali ini lebih jelas, lebih kuat. Dan Wulan tahu, tidak ada lagi ruang. Ia menunduk, membalikkan badan. Langkahnya pelan, menuju keluar. Tanpa melihat ke belakang, tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu ditutup, pelan. Dan rumah itu kembali sunyi. Namun sunyi yang berbeda. Sunyi yang sudah tidak menyimpan pertanyaan. Karena semua jawaban sudah ada. Laras berdiri di sana, tidak bergerak. Beberapa detik. Lalu ia berjalan ke ruang tamu. Duduk, menatap kosong. Ponselnya bergetar lagi. Grup masih ramai. Pesan terus masuk. Reaksi belum berhenti. Namun Laras tidak membuka. Tidak lagi, karena ia tidak butuh lagi. Ia sudah melihat. Ia sudah mendengar. Ia sudah tahu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang ia tunggu. Tidak ada lagi yang ia harapkan. Tidak ada lagi yang ia pertanyakan. Karena semuanya sudah selesai. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Namun ia belum tahu bahwa satu hal masih tersisa. Satu momen terakhir yang akan menentukan bagaimana cerita ini benar-benar berakhir. Dan di luar sana, langkah kaki terdengar. Mendekat, lebih berat, lebih cepat. Dan kali ini, Laras tahu, itu bukan Wulan. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, hanya jeda. Seolah orang di luar sana sedang mengumpulkan keberanian. Laras tidak bergerak. Ia sudah tahu siapa. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Menarik napas. Lalu membukanya. Rendra berdiri di sana. Wajahnya lelah. Matanya merah. Kemejanya kusut. Seolah malam ini lebih berat dari biasanya. Namun bagi Laras, itu tidak berarti apa-apa. Karena ia sudah melihat segalanya. Tanpa kata, Rendra melangkah masuk. Pintu tertutup. Dan rumah itu menjadi saksi. Untuk terakhir kalinya. Sunyi. Beberapa detik. Tidak ada yang bicara. Hanya dua orang yang berdiri. Di antara semua yang telah hancur. Akhirnya, Rendra membuka suara. Aku bisa jelasin. Kalimat yang sama. Yang sudah ia katakan berkali-kali. Yang dulu mungkin bisa menenangkan. Yang dulu mungkin bisa dipercaya. Tapi sekarang, tidak berarti apa-apa. Laras menatapnya. Diam. Tidak memberi ruang. Tidak memberi harapan. Semua itu nggak seperti yang kamu lihat. Rendra melanjutkan. Nada suaranya cepat. Seperti ingin segera mengakhiri semuanya. Seperti ingin menghapus semua bukti. Namun Laras tetap diam. Dan justru itu, membuat Rendra mulai kehilangan arah. Aku cuma... Ia berhenti. Karena tidak ada kalimat yang cukup. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki. Tidak ada alasan yang bisa diterima. Aku sudah lihat semuanya. Akhirnya Laras bicara. Suaranya pelan. Tapi jelas. Dan satu kalimat itu cukup untuk menghentikan semuanya. Rendra terdiam. Matanya berubah. Tidak lagi mencoba menyangkal. Tidak lagi mencoba menjelaskan. Karena ia tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Beberapa detik hening. Lalu, ia duduk. Di sofa. Tempat yang dulu sering ia tempati dengan santai. Kini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih asing. Aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar. Pelan. Terlambat. Sangat terlambat. Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Menatap. Dan menunggu. Bukan untuk penjelasan. Tapi untuk melihat. Apakah ada yang tersisa? Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Rendra melanjutkan. Tangannya menutupi wajah. Aku pikir, aku bisa berhenti. Kalimat itu terdengar familiar. Sama seperti yang Wulan katakan. Dan justru itu membuatnya semakin menyakitkan. Karena ini bukan kesalahan. Ini pilihan. Yang diulang. Yang disadari. Dan tetap dilakukan. Aku minta maaf, Laras. Rendra menunduk. Suaranya pecah. Aku benar-benar minta maaf. Air mata jatuh. Tapi tidak lagi berarti. Karena penyesalan yang datang setelah semuanya hancur.
tidak bisa mengembalikan apapun. Laras menarik napas pelan. Matanya tidak berkaca. Tidak ada tangis. Tidak ada amarah. Hanya satu hal. Kepastian. Ia melangkah mendekat. Berdiri di depan Rendra. Menatapnya. Lama. Sangat lama. Seolah melihat seseorang yang dulu ia kenal. Dan sekarang, tidak lagi. Keluar. Satu kata. Tenang. Tapi tegas. Rendra mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Seolah tidak siap. Laras? Ia mencoba. Masih ingin bicara. Masih ingin memperbaiki. Namun Laras menggeleng. Tidak keras. Tapi cukup. Keluar dari rumah ini. Kali ini lebih jelas. Lebih kuat. Dan tidak bisa ditawar. Rendra terdiam. Matanya mulai basah lagi. Tapi ia tahu. Tidak ada lagi ruang. Tidak ada lagi kesempatan. Ia berdiri. Langkahnya berat. Sangat berat. Ia melihat sekeliling. Rumah itu. Tempat yang dulu ia tinggali. Tempat yang sekarang. Tidak lagi menjadi miliknya. Ia ingin berkata sesuatu. Satu kalimat. Satu permintaan. Satu harapan. Tapi tidak ada yang keluar. Karena semuanya. Sudah terlambat. Ia berjalan ke pintu. Membukanya. Dan sebelum keluar. Ia berhenti. Sejenak. Tanpa menoleh. Tanpa berkata. Lalu. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup. Pelan. Dan malam itu. Berakhir. Dengan satu keputusan. Yang tidak teriak. Tidak dramatis. Tapi. Mengakhiri segalanya. Laras berdiri di sana. Sendirian. Namun kali ini. Bukan kesepian. Tapi ruang. Ruang yang akhirnya kosong. Dari kebohongan. Dari rasa ragu. Dari seseorang yang tidak lagi pantas berada di dalamnya. Ia berjalan pelan ke kamar. Melihat Raffi yang masih tidur. Damai. Tenang. Tidak tahu apa yang telah berubah. Laras duduk di sampingnya. Menatap wajah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya. Ia tersenyum. Bukan karena bahagia. Tapi karena kuat. Karena akhirnya. Ia memilih dirinya sendiri. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada yang berubah di luar sana. Matahari tetap terbit. Cahaya tetap masuk dari jendela. Burung tetap berkicau. Seolah dunia tidak peduli. Bahwa semalam, sesuatu telah berakhir. Laras duduk di tepi tempat tidur. Matanya terbuka sejak subuh. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Karena air mata itu, sudah habis. Di sampingnya, Raffi masih tidur. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang. Laras menatap anak itu lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia tidak merasa hancur. Ia merasa kosong. Tapi bukan kosong yang menyakitkan. Kosong yang memberi ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk memulai sesuatu yang baru. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju dapur. Tempat yang sama. Tempat di mana semuanya runtuh. Namun pagi itu, ia tetap menyalakan kompor. Tetap memasak. Tetap menyiapkan sarapan. Bukan karena semuanya sudah baik. Tapi karena hidup tidak berhenti. Dan ia memilih untuk tetap berjalan. Raffi bangun. Keluar dari kamar dengan langkah kecil. Mama? Suaranya masih mengantuk. Laras menoleh. Senyum kecil muncul. Pagi, nak. Raffi duduk di kursi. Menatap sekeliling. Seolah mencari sesuatu. Mama, papa mana? Pertanyaan itu akhirnya datang. Pertanyaan yang ia tahu akan datang. Dan kali ini, tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi kalimat aman. Laras duduk di depannya. Menatap mata kecil itu. Lembut. Tapi jujur. Papa lagi butuh waktu sendiri, nak. Raffi mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi ia menerima. Karena ia percaya. Dan kali ini, Laras tidak merasa bersalah. Karena ia tidak berbohong. Ia hanya memilih kata yang bisa dimengerti oleh seorang anak. Hari itu berjalan pelan. Lebih tenang. Lebih sunyi. Namun tidak lagi menekan. Karena tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang harus ia pura-pura. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari grup keluarga. Kali ini berbeda. Bukan reaksi. Bukan kemarahan. Tapi permintaan maaf. Satu persatu. Maaf ya, Laras. Kami nggak tahu harus gimana waktu itu. Kami salah sudah diam.
kamu kuat banget. Kalimat-kalimat itu muncul, berurutan, seolah semua orang akhirnya sadar. Tapi Laras hanya membaca, tanpa membalas. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada yang perlu dijawab. Karena yang ia butuhkan dulu, tidak ia dapatkan. Dan sekarang, tidak lagi penting. Pesan lain masuk. Dari Mira. Laras, aku minta maaf. Aku salah. Laras menatap layar. Diam. Lalu menutupnya, tanpa membalas. Bukan karena dendam, tapi karena ia tidak ingin kembali ke tempat itu. Tempat di mana ia harus meyakinkan orang lain tentang apa yang ia rasakan. Ia sudah melewati itu. Ia tidak ingin kembali. Beberapa hari berlalu. Rumah itu mulai terasa berbeda. Lebih sepi, tapi juga lebih jujur. Tidak ada lagi ketegangan yang tidak terlihat. Tidak ada lagi rasa curiga yang disembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ditahan. Dan di tengah semua itu, Laras mulai menemukan dirinya lagi. Perlahan, satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Ia mulai tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sembuh. Tapi karena ia tahu, ia akan baik-baik saja. Di luar sana, rumah Wulan kosong. Pintu tertutup. Tidak ada tanda kehidupan. Ia pergi, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Seperti tidak pernah ada. Dan mungkin, itu memang lebih baik. Karena tidak semua hal butuh penutup. Beberapa hal cukup ditinggalkan. Suatu sore, Laras duduk di dapur. Tempat yang sama, dengan cahaya yang sama, tapi perasaan yang berbeda. Ia memegang cangkir, menghangatkan tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar diam. Tanpa beban, tanpa suara di kepala, tanpa pertanyaan. Karena semuanya sudah jelas. Ia tidak lagi mencari jawaban, tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi mencari siapa yang salah. Karena semua itu tidak akan mengubah apapun. Yang berubah adalah dirinya. Ia tidak lagi orang yang sama. Ia tidak lagi wanita yang menahan. Ia tidak lagi wanita yang meragukan dirinya sendiri. Ia adalah seseorang yang sudah melihat kebenaran dan memilih untuk tetap berdiri di atas semua itu. Tanpa suara, tanpa drama, tapi dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dan di saat itu, ia menyadari satu hal, bahwa luka terdalam bukan berasal dari pengkhianatan, tapi dari semua orang yang tahu dan memilih untuk diam. Dan kini, tidak ada lagi yang diam, tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang tertinggal, karena semua yang perlu berakhir, sudah berakhir. Dan semua yang perlu dimulai, sudah dimulai.